Halo teman-teman semua. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai suku-suku yang ada di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan suku Tengger, teman saya Ariel akan menjelaskan suku Toba, dan teman saya Aaron akan menjelaskan suku Karo. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alfa Bimber Tarigan. Perkenalkan, nama saya Ariel Jones Guto. Perkenalkan, nama saya Aaron Rasapin Sumbiring dari kelas 10 S1. Selamat menyaksikan video kami. Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini saya Ariel Jones Guto akan menjelaskan mengenai suku Batak Toba. Asal dan usul dan wilayah suku Batak Toba. Suku Batak Toba merupakan salah satu suku Batak yang berasal dari daerah Tapanuli, Provinsi Sumatera Utara. Mereka umumnya mendiami wilayah sekitar Toba, seperti di Kabupaten Toba, Samosir, Humbang, Hasundutan, Tapanuli Utara, dan sebagian wilayah Dairi. Berdasarkan legenda, suku Batak berasal dari tokoh leluhur bernama Si Raja Batak yang dianggap sebagai nenek moyang seluruh orang Batak. Nah, jadi suku Batak Toba ini menggunakan bahasa yang digunakan oleh masyarakat Batak Toba, yaitu adalah bahasa Batak Toba, yang merupakan bagian dari rumpun bahasa Austronesia. Meskipun kini banyak yang menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, bahasa Batak Toba tetap digunakan terutama dalam konteks adat. Setelah kita mengetahui bahasanya, kita masuk ke dalam struktur sosial dan juga marga dari masyarakat Batak Toba. Masyarakat Batak Toba menganut sistem sosial yang berbasis marga ataupun klan yang diturunkan secara patrilineal. Beberapa marga besar dalam suku Batak Toba antara lain Simatupang, Siregar, Situmorang, Manurung, Napitupulu, Huta Barat, dan Lumban Tobing. Struktur sosial ini dijalankan dengan sistem Dalihana Tolu yang terdiri dari dongan tubuh ataupun saudara semarga, hula-hula ataupun pihak keluarga istri, dan juga boru, pihak yang menerima perempuan. Selanjutnya kita akan mengetahui tentang agama dan kepercayaan dari suku Batak Toba. Awalnya suku Batak Toba menganut kepercayaan lokal yang disebut Parmalim. Namun sejak abad ke-19 setelah kedatangan misionaris Kristen Jerman seperti Nommensen, mayoritas Batak Toba memeluk agama Kristen Protestan, terutama yang tergabung dalam Huria Kristen Batak Protestan ataupun HKBP. Ada juga sebagian kecil yang memeluk agama Islam atau tetap mengikuti ajaran dari Parmalim tersebut. Setelah mengetahui bahasa, struktur sosial, agama, kita masuk ke dalam adat dan upacara. Masyarakat Batak Toba memiliki berbagai adat dan upacara penting dalam kehidupan seperti ulaan adat ataupun upacara adat seperti pernikahan, kematian, atau naik rumah baru. Yang kedua adalah mangulosi, yaitu pemberian kain ulos sebagai simbol kasih dan juga restu. Dan ada juga yang disebut dengan horja, yaitu pesta adat besar dengan iringan musik dan juga tari. Suku Toba juga memiliki berbagai macam kesenian dan budaya, yaitu seperti ulos ataupun kain tenun tradisional yang memiliki makna simbolis. Ada juga seperti gondang, yaitu musik tradisional Batak yang digunakan dalam upacara-upacara adat. Setelah gondang ada juga tarian tortor, yaitu tarian tradisional dari Batak. Dan yang terakhir adalah rumah bolon, yaitu rumah adat khas Batak Toba yang berbentuk rumah panggung yang berbentuk seperti punggung kerbau. Nah, jadi sekian penjelasan saya mengenai suku Batak Toba. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman dan ibu guru. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang suku Karo. Suku Karo merupakan suku yang mendiami dataran tinggi Karo, tepatnya pada Provinsi Sumatera Utara. Yang dimana suku Karo ini terkenal karena kebudayaan dan juga objek wisatanya yang cukup melimpah. Jadi pada poin pertama kita akan bahas tentang sistem kekerabatan dalam suku Karo. Suku Karo sendiri mengenal beberapa sistem kekerabatan, yaitu Marga Silima, Raku Sitelu, Tutur Siwalu, dan Perkakadayan 10 Sada Tamasada. Lalu secara umum suku Karo ini menganut sistem kekerabatan yaitu patrilinear, mana patrilinear ini merupakan penarikan garis keturunan dari si ayah. Contohnya pada suku Karo yaitu marga dari si ayah akan diteruskan kepada anaknya menjadi marga, pada anaknya laki-laki, lalu pada anaknya perempuan akan menjadi beru. Lalu kita masuk ke poin kedua yaitu mata pencaharian. Mata pencaharian utama dari suku Karo ialah petani. Karena wilayah suku Karo yang cukup subur dan asri, jadi tak mengheranlah kita bahwasanya suku Karo ini lebih memilih untuk bertani karena lahan yang tersedia cukup banyak dan juga subur. Lalu kita masuk poin ketiga yaitu kesenian. Kesenian dalam suku Karo itu
cukup beragam, mulai dari seni tari, seni musik, lalu ada ornamen. Seni tari ialah seni untuk menari, contohnya seperti roti manis dan piring manggis. Itulah contoh tari pada suku Karo. Lalu untuk contoh seni musik pada suku Karo seperti alat musik yang paling terkenal seperti kulcapi, sarune, baluat, dan gong. Lalu untuk ornamen Karo tersendiri yang paling terkenal biasanya ialah pengeret-ret dan juga tapak Raja Sulaiman. Lalu kita masuk ke bagian rumah adat, di mana rumah adat dari suku Karo ini merupakan bernama Rumah Adat Siwal Hujabu. Kenapa dinamakan sebagai Siwal Hujabu? Sesuai namanya, rumah adat ini akan ditempati oleh 8 keluarga. Waluh artinya 8. Jadi rumah adat Siwal Hujabu ini dibangun dengan sedemikian rupa tanpa paku, dengan kerjasama dan juga gotong royong antar masyarakat. Lalu kita masuk ke bahasa. Bahasa dari suku Karo ialah bahasa Karo. Sering dikatakan bahwa bahasa Karo ini adalah bahasa yang cukup beda dari suku Batak lainnya, karena suku Batak lainnya itu memiliki karakteristiknya sendiri. Sedangkan bahasa Karo ini sering dikatakan mirip dengan bahasa suku Melayu. Lalu kita masuk ke pakaian adat. Pakaian adat dari suku Karo sering ataupun digambarkan dengan warna merah dan juga dengan hiasan-hiasan berwarna emas. Jadi warna merah bagi suku Karo ialah warna yang menunjukkan keberanian dan juga jati diri dari masyarakat Karo. Mungkin hanya sekian paparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Nah, berikutnya adalah suku Tengger. Suku Tengger adalah merupakan salah satu suku etnis Jawa yang berdiam atau tinggal di dataran tinggi Gunung Bromo, Semeru, Jawa Timur. Adapun beberapa ciri khas dari suku tersebut, kita mulai dari pakaian adat, yang dimana biasanya kaum wanita itu menggunakan sarung dan kaum pria menggunakan udeng pada kepalanya. Tetapi di beberapa kondisi pria juga menggunakan sarung. Alasan mereka menggunakan sarung adalah karena di Gunung Bromo, dataran tinggi, terkenal dengan suhu udara yang dingin. Oleh karena itu mereka menggunakan sarung untuk sebagai menghangatkan diri dari dinginnya suhu di Bromo. Berikutnya itu ada rumah adat. Rumah adat mereka memiliki atap yang berbentuk runcing ke atas. Dan berikutnya itu ada agama. Mayoritas suku Tengger beragamakan Hindu, di mana seperti yang kita ketahui suku Jawa pada umumnya memiliki agama Islam, namun pada suku Tengger mereka mayoritas ataupun mendominasi adalah agama Hindu. Berikutnya bahasa, mereka menggunakan bahasa Jawa tetapi menggunakan dialek suku Tengger. Adapun populasi dari suku ini berupa kurang lebih 23.000 penduduk jiwa dan pada umumnya terdapat pada beberapa kabupaten seperti Probolinggo, Pasuruan, Malang, dan lain sebagainya di Jawa Timur. Adapun sistem mata pencaharian daripada suku ini adalah bertani, di mana mereka menanam tumbuhan pada lereng Gunung Bromo seperti wortel, kubis, bawang, dan lain-lainnya. Ada juga seperti pemandu wisata atau penarik kuda, pemandu wisatawan sebagai supir jeep, dan lain sebagainya. Dan ada juga yang menjual oleh-oleh khas Bromo. Berikutnya itu ada tradisi yang mereka lakukan. Yang pertama adalah tradisi Kasada. Ini mereka lakukan di atas Gunung Bromo dan melibatkan langsung sesaji-sesaji yang ada dan membuat pusat perhatian pada acara tersebut. Selanjutnya ada unan-unan, di mana tradisi ini dilakukan untuk melengkapi hari-hari penanggalan yang ada pada suku Tengger. Kemudian ada Yatnya Karo, di mana upacara ini untuk memperingati upacara kelahiran atau acara kelahiran. Adapun sistem kekerabatan dari suku ini adalah bilateral, di mana garis keturunan ditarik dari keturunan ayah dan ibu. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.